Pemirsa, putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi terkait dengan perubahan syarat batas usia Capres-Cawapres terus menjadi perhatian. Ya, sejumlah pihak menilai putusan ini bisa membawa dampak negatif terhadap integritas penyelenggara pemilihan umum dan integritas hukum di tanah air. Bahkan perbedaan pandangan di internal hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menuai sorotan tajam. Apa yang tengah terjadi di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kepercayaan publik bisa kembali? Berikut liputan khusus Yohana Margareta dan juru kamera Sinta Navita. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal pulus. Akal pulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi ya terancam. Pasca putusan MK terkait dengan batasan usia Capres-Cawapres, MK kemudian mendapat sorotan dari banyak pihak, tidak hanya di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Banyak reaksi dari masyarakat yang menyuarakan agar MK kembali pada marwahnya, pada semangat untuk penegakan supremasi hukum yang lebih lagi. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Profesor Arief Hidayat, bahkan menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi MK saat ini. Akhir-akhir ini Bapak menjadi newsmaker karena banyak sekali pernyataan yang mengundang tanya Bapak. Salah satunya Bapak menyatakan sedang bergabung karena ada prahara di MK. Apa makna dari pernyataan itu, Pak? Ya, demikian ya. Saya itu prihatin dengan kehidupan hukum Indonesia sekarang. Kenapa saya prihatin? Ya, hukum tidak sesuai dengan apa yang harus dijalankan. Artinya begini, the founding fathers itu sudah mewariskan kepada kita, hukum itu harus disinari oleh sinar ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, hukum itu tanpa moralitas adalah nonsen. Sedangkan moralitas tanpa dilandasi oleh keimanan, kepercayaan kita kepada Tuhan juga nggak bisa berjalan dengan baik. Negara hukum Indonesia harus dibangun menurut konsepsi negara hukum yang religius. Artinya semua pembuat hukum dan penegakan hukum harus disinari oleh sinar ketuhanan. Nah, sekarang kehidupan hukum kelihatannya menjauh dari situ. Apa pemicunya? Kenapa Bapak merasakan hal seperti itu? Apa yang Bapak khawatirkan? Jadi saya melihat bahwa hukum ini dijadikan komoditi dalam pengertian kekuasaan, komoditi dalam arti uang. Nah, itu harus salah. Putusan MK terkait kasus batas usia Capres ini menimbulkan sejarah baru karena membuat seluruh hakim konstitusi dilaporkan. Kita berharap prahara dan polemik yang menyeret nama Mahkamah Konstitusi segera usai. Karena MK sejatinya adalah salah satu pilar hukum yang utama, tempat pelabuhan keadilan. Jika MK saja dipertanyakan, lalu kemana kita sebagai masyarakat harus bersandar? Dari Jakarta, Yohana Margareta, Sinta Navita, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.